Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Isnaini Asmail SHI, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di IAIN Antasari Banjarmasin. Sekaligus kami juga merupakan salah seorang guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Al-Islam yang bertempat di Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam Kambitin, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, yang pada hari ini akan melaksanakan micro teaching dalam pembelajaran fikih. Mudah-mudahan bisa mendapatkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Patut kami beritahukan bahwa Pondok Pesantren Teknologi Pertanian Al-Islam merupakan menggunakan sistem boarding school yang semua santri dan santriwatinya bertempat di dalam, dan kita harapkan semoga anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang nantinya penjaga agama Allah dan menjadi penegak agama Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukunna? Alhamdulillah. Baik, semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, kami persilahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wajina wa tahmil kama rasulullah Baik, berikutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya harap semuanya bisa berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir ya? Aurel, Fauzia, Harisatul Maskan, Hafizatun Nadia, Meza Luna Yulia Fahmi Pratimi, Mita Alisa, Nadira Najda, Nur Azkia Rahma, Nur Elma Ramadhani, Rahmadaniyah, Ratih Nabila Eka Pratiwi, Rizda Yulia Khafifah, Risma, Rufi'ah, Safina, Shirley Devia Mayasari, Siti Mutiah, Siti Rahmah, Jahwa Halisah Afroh. Alhamdulillah, berarti cuma satu yang harisul maskan, tidak ada yang sakit hari ini. Baik. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang materi yang berjudul kurban. Sebelum kita masuk kepada judul berikutnya, maka Ustadz akan bertanya beberapa hal dulu. Yang bisa jawab nanti tolong angkat tangan. Pertanyaan pertama. Kurban dinisbatkan kepada cerita Nabi siapa? Yang bisa angkat tangan? Ya, Rahmah. Nabi Ismail alaihi salam. Siapa yang bisa menceritakan tentang kejadian Nabi Ibrahim yang kemudian akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihi salam? Siapa yang bisa menceritakan? Ya, silakan. Diberi wahyu oleh Allah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bicara kepada Nabi Ismail dan dia telah mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dengan sabar dan ikhlas, Nabi Ismail pun menyerahkan diri untuk disembelih. Dan saat ingin disembelih, Nabi Ibrahim selalu diganggu oleh syaitan untuk tidak menyembelih anaknya. Dan Nabi Ismail dibisiki oleh iblis bahwa Nabi Ibrahim telah jahat kepada Nabi Ismail. Kemudian Allah memberikan sebuah kambing untuk disembelih. Ya, baik, terima kasih. Aplaus dulu. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Atau Nabi Ismail kita kenal. Kemudian Nabi Ibrahim berceritalah kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Nak, bahwa saya mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelihmu." Maka kata temanmu tadi, dengan sabarnya Nabi Ismail alaihissalam menerima itu. "Wahai ayahku, silahkan, kalau memang itu wahyunya Allah, silahkan potonglah, korbankanlah diriku." Di perjalanan banyak sekali gangguan sampai dengan ke tempat pemotongan. Begitu akan dipotong, Allah gantikan Nabi Ismail dengan kambing. Itu yang nisbatnya ceritanya kurban. Oke. Ada kemudian namanya ayyamut tasyrik. Apa itu ayyamut tasyrik? Ada yang bisa jawab ayyamut tasyrik? Tanggal berapa? Ya, silakan. Ya, pada bulan Dzulhijjah 11, 12, 13. Ya, artinya pelaksanaan kurban kembali kepada hari raya Idul Adha. Oke, bagus. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini.
Materi kita hari ini bercerita tentang akikah. Sebelum kita memulainya, ini ada yang tahu akikah enggak gitu? Biasanya di kampung, di rumah-rumah gitu ada akikah gitu. Apa sih akikah itu? Pertanyaannya begitu. Silakan. Apa akikah itu menurutmu? Jadi enggak usah ini, menurutmu saja dulu. Pemberian nama, oke bolehlah pemberian nama. Ada yang lain akikah itu? Selain pemberian nama, apalagi ada yang lain? Potong rambut, oke. Ada yang lain lagi? Nazar, oke lah. Oke, kalau begitu kita akan masuk kepada materi kita tentang akikah. Silahkan dilihat. Ya, oke, Ustaz sudah bikin PPT-nya. Oke. Akikah menurut arti bahasa disebutkan dengan iqqah, artinya bulu. Atau dengan kata lain ada yang mengatakan dari aqqa ya iqqu, artinya memotong atau menyembelih. Itu yang disebut dengan arti dalam bahasa akikah. Atau yang bulu tadi, atau disebut rambut anak yang baru lahir. Jadi ada kawanmu tadi yang bilang, potong rambut Ustadz. Oke, bisa dibilang seperti itu. Adapun menurut istilah, akikah berarti menyembelih hewan tertentu sehubungan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syariat atau syarak. Oke. Sementara menurut pendapat lain adalah menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Begitu lahir, hari ke-7 maka dipotongkanlah kambing sebagai akikah namanya. Ya. Akikah secara syariat berarti penyembelihan hewan sebagai kurban atas bayi yang baru lahir. Penyembelihan hewan itu sebagai wujud rasa syukur. Jadi menyembelih kambing itu ngapain? Sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran yang telah diberi amanah berupa anak. Oke. Anak yang sudah diakikahi kemudian diberi nama dengan baik dan dicukur. Ustaz yakin anak-anakku semua pasti orang tuanya mungkin sudah melaksanakan itu. Makanya namamu bagus-bagus semua. Karena pemberian nama yang bagus itu merupakan doa orang tua untuk anaknya. Diharapkan anaknya bisa sesuai dengan namanya. Maka nggak ada yang memberikan nama anak dengan nama yang tidak baik. Maka harus bersyukur kita kemudian bisa mendapatkan nama yang baik dari orang tua. Sekarang, kalau pengertiannya sudah kita dapatkan, bahwa akikah itu merupakan pemotongan hewan berupa kambing sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak, maka kita kembalikan kepada hukum. Hukumnya orang melakukan akikah itu dari mana sih? Maka hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Kemarin kita belajar tentang hukum ada wajib, ada sunnah, dan sebagainya, ada haram. Maka kemudian yang termasuk dalam hukum akikah dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Bukan cuma sunnah, tapi muakkadah. Sebagai takkid, artinya sunnah muakkadah yaitu sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Ingat, orang tua yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Nanti kita akan beritahukan masalah itu. Sementara menurut hukumnya dia sunnah muakkadah, bukan wajib, dan diperuntukkan bagi orang tua yang mampu. Kapan waktunya? Adapun waktu pelaksanaannya adalah pada hari ke-7. Sekarang ketentuan hewan akikah seperti apa? Sebenarnya tidak jauh beda dengan hewan kurban. Tidak jauh beda dengan hewan kurban. Jenis dan syarat hewan sama dengan kurban. Pertama, yang dicari adalah yang sehat. Jangan yang sakit-sakitan. Yang sehat. Dan ini pernah terjadi ketika anak Nabi Adam
Habil dan Qabil diminta untuk memberikan kurban. Oke, salah satunya kemudian memberikan hewan yang kemudian tidak sehat. Maka yang diterima adalah anaknya yang memberikan tanaman buah-buahan yang segar. Maka begitu pula dengan ketentuan akikah, bahwa syarat hewan sama seperti kurban, pertama harus sehat. Cari yang sehat. Kedua, cukup umur. Yang ketiga, laisa fihi airun. Tidak ada cacat. Jangan mencari yang cacat yang kakinya tinggal 2 atau kakinya tinggal 1. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagian daging akikah biasanya pertama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Kembalikan ke hukumnya, ingat, daging akikah disunnahkan. Ya, masukkan dalam otakmu, disunnahkan. Daging akikah disunnahkan dibagikan dengan keadaan sudah matang, bukan mentah seperti kurban. Kalau kurban sebaiknya dibagikan ketika mentah, tidak dimasak dulu. Berbeda dengan akikah, akikah alangkah lebih baiknya kalau diberikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak. Yang kedua, dibagikan kepada, pertama boleh fakir miskin. Nah, apa sih perbedaannya kurban dengan akikah? Minggu kemarin kita sudah bercerita tentang kurban, pada minggu ini kita bercerita tentang akikah. Perbedaannya apa? Maka perbedaannya pertama waktu pelaksanaan. Kalau kurban disyariatkan dilaksanakan antara tanggal 10 sampai dengan 13 pada bulan Dzulhijjah. Artinya pada selesai salat Idul Adha. Maka habis ini Ustadz akan memperlihatkan beberapa cuplikan video. Pahami, rasapi, maknai. Nanti habis itu kita akan mengadakan diskusi. Maka nanti saya akan bagikan kertas, kalian akan meresum apa yang bisa kamu ambil dari semua yang kita pelajari hari ini. Nanti kemudian akan kalian presentasikan. Setiap satu kelompok cukup 1 orang, nggak usah semuanya berbicara, cukup 1. Tapi 1 kelompok maju semua, biar rame kelasnya. Oke, kita lihat dulu ya. Baik, saya terasa dicukupkan dulu. Silahkan nanti kita tunjuk satu kelompok untuk maju, kemudian membacakan hasil resumannya. Nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Mau kelompok berapa dulu? Oke, kelompok saya dulu. Silakan. Nah, akikah secara syar'i berarti penyembelihan hewan sebagai kurban atas bayi yang baru lahir. Penyembelihan ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas kelahiran karena telah diberi amanat berupa anak, dan anak juga adalah titipan dari Allah yang harus dia rawat. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi kita yang berjudul akikah. Akikah menurut bahasa berasal dari kata ikah yang artinya bulu atau rambut anak yang baru lahir. Adapun menurut istilah penyembelihan hewan tertentu sehubung. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan ke depan semuanya. Berarti yang pertama, pengertiannya akikah adalah memotong rambut atau memotong hewan, ya.
kurban. Oke. 2. Hukum akikah sunnatun muakkadah. Sunnah cacat. Yang 4 itu karena dia tidak cacat. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil sebuah intisari konklusi dalam pelajaran ini. Semoga dengan belajar ini kita kemudian ada rasa ingin berbagi, ada rasa ingin berpartisipasi untuk memberikan apa yang kita miliki, sehingga rasa kepedulian kita terhadap orang lain juga semakin bertambah. Itu yang diharapkan dari pembelajaran kurban kemarin dan juga akikah. Sebelum kita tutup, kita berdoa lagi kepada Allah. Semoga apa yang kita ajarkan bermanfaat. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, yang solehah insya Allah. Allah lapangkan semua kesusahan kita. Allah angkat segala penyakit kita. Allah berikan kita dan kedua orang tua kita jalan untuk mendapatkan hidayah kepada Allah. Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang siap menjadi penjaga agama Allah. Ala hadiniya wa kullu niyatin sholihah. Naqra'ul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassir ya muyassar. Allah ya mustajib du'a istajib du'a barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.